Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, kita akan bahas tentang PHP Form Processing, ya, bagaimana memproses suatu form, ya, dengan bahasa pemrograman server-side PHP. Jadi memang fungsi dari PHP adalah salah satunya adalah mengelola atau menindaklanjuti form yang kita gunakan untuk isian, ya, untuk isian dalam suatu bisnis proses, misalkan registrasi, pendaftaran, ya, misalkan atau isi form yang lainnya, ya, itu bisa jadi suatu awal bisnis proses antara user dengan aplikasi, ya. Nah, kalau kemarin belajar di HTML kita hanya sampai JavaScript, ya, tapi ini sekarang kita harus menindaklanjuti di server side-nya, nanti kita akan coba simpan ke dalam suatu sistem database tentunya nanti, ya. Nanti kita masuk ke sana, gitu ya. Habis awalnya kita pahami dulu apa sih form processing. Oke. Jadi di PHP itu ada super global array, ya, udah belajar array kan minggu lalu kan. Nah, ini ada variable super global array yang akan nanti kita gunakan dalam proses form, ya. Ini ada variable global $_server, ya, ini ada environment. Nah, ini dua ini sudah kita coba juga di pertemuan pertama, yaitu untuk mencetak atau menggunakan variable environment yang digunakan di suatu aplikasi server side, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke variable global get dan post nih, ya. Get dan post, nanti ada juga request, gitu ya. Ya, nanti akan kita gunakan ini untuk memproses data nanti, ya. Oke, ya. Nah, ini contoh yang super global array, jadi ada banyak, ya, yang juga kita pelajari $_server, ya. Nah, ini menggunakan PHP info, nanti bisa lihat itu variabel dari PHP yang disediakan di situ, ya, di sini. Nah, ini kita lewati. Nah, kita akan masuk form, ya. Jadi salah satu fungsi dari PHP adalah bagaimana memproses form di web. Itu, ya, tadi form login, form registrasi, dan lain-lainnya, ya. Jadi nanti ada form, misalkan form login, nanti akan diisi datanya, nanti akan kita kelola untuk apa nanti datanya, ya. Nanti ada metodenya namanya post, ada juga get, ya. Nah, contohnya misalkan buat autentikasi nanti, ya, nanti hasil dari inputannya autentikasi, ya. Nah, benar nggak valid usernya terdaftar di dalam sistem yang webnya, gitu, ya. Atau menambah sesuatu, misalkan registrasi, menambah data, ya, atau proses-proses bisnis logik lainnya seperti kalau e-commerce, pesan belanja online, gitu, ya. Nah, data-data yang kita pesan tuh, ya, misalkan di Tokopedia, di Shopee atau di Bukalapak, kayak itu kita pesan, nanti akan tersimpan di dalam sistem, di dalam database server side application-nya, gitu, ya. Nanti akan disimpan, gitu, ya. Jadi nanti di dalam form itu ada metode yang kita harus pahami, ada dua metode, get dan post, ya. Dan juga ada argumen action. Jadi ada form method, ya. Nanti ada action juga, ya. Metodenya itu nanti bisa kita isi post atau get. Kemudian ada lagi actionnya nanti mau dikelola di mana, mau ke server mana, ya, filenya, gitu, ya. Nah, jadi gini, form action, misalkan ketika formnya disubmit akan diarahkan ke sini, ke welcome. Nah, di welcome itu nanti akan diapakan, ditangkap kah atau diproses kah, gitu, ya. Kita akan coba nanti, ya. Nah, nanti yang menangkapnya itu ada tiga variabel global, yaitu $_post, $_get, ya, array, jangan lupa tambahin seperti ini. Ada juga request itu bisa post, bisa get juga, gitu, ya. Jadi kalau post untuk khusus metode post, get untuk khusus metode get, tapi kalau yang mensupport get dan post namanya request, gitu, ya. Nah, ini contohnya ada form seperti ini, masukkan umur, nama dan umur, kemudian gendernya apa, nanti akan disubmit datanya. Nah, kita tangkap nanti ini. Nah, nanti di dalam form ini punya name, ya, punya name. Nanti biasanya di form itu ada input text name, ya, nama. Nah, name ini unik, gitu, ya. Ini kan pelajaran form, ya, nanti disubmit, ditangkap datanya. Nah, cara nangkapnya misalkan kalau metodenya get, ini metodenya get, ya.
kita cek get, maka dia akan ditangkapnya dengan $_get. Name ini adalah name yang ada di sini. Ya, bukan ID ya, name. Ya, name yang ada di sini ditangkap, nah, nanti akan dikelola di server, gitu ya. Jadi ada get, berarti harus pakai get nanti ya. Nah, ini contoh post, ya misalkan berarti metodenya post di sini. Ya, form method post actionnya ke file yang sama, misalkan PHP server. Nah, ini server ya, ada global juga ya, tapi buat nama file yang sama ya. Nah, nanti akan kalau di sini file 1, file 2 nih, bisa juga filenya sama ya. Nah, nanti nangkapnya juga sama, _post. Jadi kalau post di sini $_post. Kalau mau pakai request juga bisa, dia mensupport post dan get, gitu ya. Nah, nanti ini kalau post, misalkan post ya bisa juga pakai $_request. Jadi request itu bisa mensupport post dan get, gitu ya. Nah, kapan pakai post, kapan pakai get, nah, nanti perlu dipahami juga ya, nanti ya. Nah, nanti hubungannya enggak juga dengan form validation nanti ya. Ada post dan get sini contohnya. Bentar. Oke, ini bedanya apa? Get dan post. Jadi kalian juga harus tahu tuh bedanya get dan post ya. Kalau get dia biasanya buat pencarian data, ya, buat pencarian data itu pakai get. Kalau post biasanya buat tipe data yang sangat rahasia, misalkan misi form, ya, misi form, kemudian misalkan pokoknya bisnis proses ya, itu pakai form post biasanya. Tapi kalau searching, ya pencarian data seperti Google itu pakai get, gitu ya. Kalau get berarti nanti URL-nya akan ada di sini ya. Oke, saya demokan aja ya bagaimana membuatnya form. Oke, saya demokan aja sini. Misalkan kita langsung ke browser ya. Untuk bikin form bagaimana sih? Nah, kemarin sudah belajar Bootstrap ya. Coba pakai form builder Bootstrap. Diketik aja form builder Bootstrap. Nah, misalkan di sini ada Bootstrap form builder. Kita buat form di sini ya. Oke. Nah, misalkan form tadi ya. Ada nama, usia gitu ya. Nama, usia sama apa tadi ya? Nama, usia sama gender gitu ya. Nama, yang ini nama misalkan nih, nama ini kita berikan nama lengkap misalkan ya. Nah, jangan lupa ada unique ID name-nya dimasukkan di sini, nama satu kata ya, name sini nama ya. Oke, dah. Berikutnya kita tambahkan lagi sampai tadi umur ya. Umur. Nah, ini kita ketikkan di sini umur. Jangan lupa unique ID-nya juga umur di sini, umur. Gitu ya, umur ya. Nah, unique ID-nya. Nah, kemudian kita juga bisa letakkan radio button ya. Tadi ya. Nah, radio button pilihannya tadi apa? Gender ya. Gender, radio, unique name-nya unique ya. Di sini misalkan apa gender. Yang huruf kecil aja ya. Unique name tuh huruf kecil aja. Nah, misalkan pilihannya cuma 2, laki-laki dan perempuan, ini kita hapus. Misalkan kalau laki-laki kita tangkap sebagai L nanti value-nya. Ya, kalau perempuan tuh P misalkan ya. P gitu ya. Misalkan defaultnya laki-laki, diklik aja sini. Nah, ini formnya sudah jadi nih. Ya, pakai Bootstrap Form Builder ya. Nah, nanti kita kodenya kita klik di sini. Nah, ini codingnya seperti ini ya. Nah, nanti ini kita sambungkan. Ini masih online ya. Nanti online harus nyobanya online nih kan, dia CSS-nya dan JavaScript-nya tuh atau Bootstrap-nya sudah langsung ke internet sini. Ini saya kopas. Ya, kita kopas. Nah, kita buat file ya. Oh ya, kita nyalakan SAM dulu ya. Seperti biasa nyalakan SAM dulu sebentar. Saya nyalakan SAM dulu di SAM. Oke, saya share screen lagi. Nah, saya nyalakan SAM dulu ya. SAM-nya nyalakan, jangan lupa Apache-nya start ya. MySQL-nya tidak perlu dulu ya. Oke. Nah, Visual Studio Code-nya jangan lupa dinyalakan juga, Visual Studio Code-nya. Nah, kita buka folder yang kemarin ya. Kita buka folder yang kemarin, file open folder. Version aja kita yang web TI02 ya. Oke. Oke, di sini
Di folder ini sudah ada beberapa file yang kemarin ya. Coba kita buka file baru, misalkan form01.php. Nah ini kita buka formnya. Nah ini HTML-nya kita bisa buat juga ya. Kita coba aja dari yang sebelumnya deh ya. Yang mana yang nah ini saya copy aja ya. Kita buka di sini ya. Ya. Nah kita paste. Kita paste nih apa namanya yang codingan tadi yang di internet yang buat form tadi mana tadi ya. Nah, ini ya. Saya paste dari form buka aja yang atasnya dulu ya. Oke semuanya ini. Ini saya blok, saya copy, kita paste di sini ya di bodinya ya. Oke, nah ini CSS-nya nih kita pindahkan ke atas aja nih linknya ya. Nah, ini pindahkan ke atas ke head ya. Karena ini link CSS ya di sini di head ya. Oke. Nah, kita save ya. Nah ini kita akses coba formnya. Akses formnya sekarang localhost jangan lupa. Localhost web TI 02. Nah, di sini ada form ya, form 1. Nah, formnya seperti ini. Nah, ini masih belum rapi, biasanya berarti harus pakai CSS nanti ya. Mana pakai CSS-nya masih ingat ya? Nah, pakai CSS-nya pakai container atau div di sini ya. Div apa di sini ya, div container ya. Div dulu ya, biar rapi dulu deh. Div, saya save dulu. Ini formnya seperti ini. Ya, kemudian tambahin aja dah heading 1 ya. Sini ada heading 1, form registrasi misalkan ya. Nah gitu ya, formnya seperti itu. Nah, oke. Nah kita akan submit ya. Kita akan submit ya, nanti kalau di CSS ini bisa dibaguskan ya. Nah, kita akan submit misalkan nama. Nah, jangan lupa yang kita edit adalah ini. Formnya di sini masih kosong. Nanti ada tadi apa? Form itu ada apa di sini? Masih ingat tadi? Ada method, ada action. Ya. Ada method, ada action. Ada action, ada method. Ya, actionnya ini akan diproses di mana? Gitu ya. Boleh file yang beda atau file yang sama. Saya sementara yang beda dulu deh. Action misalkan ke proses.php misalkan 01.php gitu ya. Jadi ada argumen action nama method. Metodenya misalkan kita yang standar dulu get misalkan ya, get. Nah, nanti akan diproses ke sini. Jangan lupa tombolnya kita ini submit ya. Nah, ini kita coba dulu, kita save. Kita reload. Nah, ini kalau kita isi ya, misalkan namanya siapa di sini, misalkan namanya Ahmad misalkan, Ahmad Budiman, umurnya misalkan 18 tahun, laki-laki, submit. Nah, dia akan perhatikan di atas di URL-nya. Nah, dia akan diproses ke file proses 1 tadi. Yang namanya dikirimkan tuh. Nah, yang namanya akan ada tuh ya, nama sama umur di sini. Ya, dia akan dikirimkan ke sana. Dikirim datanya tuh ya. Nah, nama Ahmad Budiman umur. Nah, dan sini ada submit juga di sini. Ya. Kadang-kala saya juga mengubah sini di formnya ini, jadi kita jadikan jangan seperti ini. Formnya ini ya, misalkan jadi input type di sini ya. Button ini saya ganti input type. Submit boleh juga ya sini. Submit. Nah, CSS-nya biarkan aja sini. Ya. Ini CSS-nya, value-nya misalkan tadi daftar misalkan ya. Nah, ini juga boleh seperti ini. Jadi buat buttonnya kita ganti dengan submit. Button submit seperti ini ya. Input type submit ya. Saya ganti nih input type submit. Nah, value ini boleh kita kasih name. Name-nya misalkan proses misalkan. Boleh juga di sini proses. Ya. Nah, berarti bagian dari form nih bisa masuk ke sini ya. Untuk yang bawahnya nih ya. Input type, submit. Yang diubah hanya ini aja ya. Kita tes dulu tampilannya sekarang. Yang nggak ada perubahan ya. Nanti namanya Ahmad Budiman. Umurnya 18, laki-laki misalkan. Daftar. Nah, ini tombolnya sudah daftar. Nah, dia akan dikirim juga prosesnya daftar.
Jadi setiap yang ada name itu akan dikirim. Nah, ini akan dikirim kemana? Ke proses 1.php. Nah, berarti kita harus buat file proses 1.php. Ya. Sini saya buat file proses 1.php. Di sini plus proses 01.php. Nah, jadi kita buka PHP di sini. Nah, kita tangkap nih apa yang dikirimkan. Ya, cara nangkapnya $_ misalkan nama ya $_get. Nah, ini salah satu alasan saya kenapa pakai underscore, biasanya itu datanya bersumber dari request. Gitu ya. Nah, nama tadi ya. Nah, ini nama dari mana nama? Nah, ini ada tiba-tiba nama ya. Kalau $name ini nama terserah kita, programmernya. Kalau $nama ini harus yang ada di form. Ya, di form itu namanya apa tadi? Name, nama. Nah, name nama gitu ya. Yang kedua adalah umur. Nah, berarti di sini juga umur di sini. $_umur. $_get umur. Ya, gitu ya. Nah, satu lagi proses kalau mau ditangkap juga boleh nih. $_get proses gitu ya. Ya. Oh ya, satu lagi ada ya. Oh ini gendernya ketangkep nggak di sini? Kita lihat gender juga satu lagi gender ya. Gendernya satu lagi $_gender $_get gender. Kenapa pakai get? Karena tadi metodenya adalah get di sini. Saya buka metodnya adalah get. Gitu ya. Biasanya buat searching gitu ya. Oke. Kita coba tes lagi. Reload dulu. Nah, kita daftar. Nah, udah nggak error ya. Tadi kan filenya tidak ada, namun belum diproses. Oke, kita proses, kita echo aja. Nah, kita tangkap terus kita echo di sini. Ya, misalkan echo nama lengkap, misalkan. Nah, ini seperti biasa ya, belajar nama PHP kemarin, nama echo BR. Misalkan apa umur? Ya. $_umur tahun ya. Echo BR gender $gender itu ya. Oke, kita coba tangkap ininya. Saya reload aja sebenarnya. Nah, sudah ditangkap tuh. Nah, data-data inilah yang ditangkap nanti akan kita simpan ke database. Nah, seperti itu ya. Jadi ada gunakan get, gunakan post nanti. Kalau mau pakai post berarti di sini harus pakai post di sini. Nah, ini saya ganti post ya. Post, metodenya post. Kita coba reload dulu, jangan lupa reload karena di cache ya biasanya oleh browser. Nah, kita masukkan lagi. Kita ganti DM, misalkan Dewi Sri, misalkan umurnya misalkan 16 tahun, perempuan. Nah, di daftar nanti perhatikan di sini di formnya sudah tidak ada tuh data yang dikirim. Dan salah nih error kan, nggak muncul apa-apa ya. Karena nangkapnya harus pakai post. Tadi kita masih pakai get di sini. Nah, ini harus ganti dengan post. Atau tadi bisa menggunakan request juga ya, post. Jadi kalau post pakai post, kalau get pakai get. Save ya, diulang lagi, diulang nih, reload aja. Send, nah, tangkap gitu ya. Itu ya, jadi bedakan get dan post ya. Jadi kalau get biasanya buat pencarian. Kalau kita cari di Google nih, Google misalkan cari PHP framework misalkan. Nah, dia muncul tuh PHP request, PHP framework tuh ya. Nah, ini requestnya get. Ya, kalau form, isi form misalkan apa? Isi form apa nih? Contohnya form login AIS misalkan. Ya, mau login ke AIS nih, metodenya adalah post nih. Ya, coba aja klik kanan, view page source. Ya, metodenya ada post di sini. Ada form, cari aja form. Nah, ini form, metodenya post tuh, post ya. Nah, kalau post berarti dia harus nggak muncul di URL-nya ya. Nah, login misalkan seperti itu. Ya, jadi metodenya ada post, ada get. Ya, tahu ya peruntukannya kapan pakai get. Get untuk searching, tujuannya mencari data. Kalau post buat mengubah data, dia tidak akan kelihatan ya, di URL-nya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Bedanya post dan get. Raise hand kalau ingin bertanya, silakan.
Pak, saya Pak, mau nanya Pak. Ya, raise hand biar kelihatan. Ya, saya nggak kelihatan. Diklik aja raise hand. Oke, Andre silakan. Pak, itu kan bedanya get sama post. Kalau get buat nangkep data cari data ya, mencari data. Ya, get sama push ya. Oke. Bedanya get apa tadi? Buat Mencari data ya. buat pencarian. Jadi aplikasi pencarian itu biasanya pakai get. Kalau post buat Misalkan login yang sifatnya upload data rahasia. bukan Pak? Upload data bisa juga gitu ya. Yang sifatnya rahasia biasanya itu pakai push. Ya misalkan ada login. Kalau buat itu Pak, tambah data pakai apa tuh Pak? Mau menambah data berarti ya bisa pakai push. Contohnya buat misalkan ada form isian menambah data pegawai misalnya. Itu pakai push. Oh, iya, Ya, Pak. kalau searching pencarian itu pakai get. Ya. Oke. Ya, Pak. Itu ya. Oke, jadi get itu buat pencarian pertama. Kemudian kalau post tuh buat apa tadi? Pencarian data ya tadi ya. Kalau get, kalau post biasanya buat input data bisnis proses gitu kan. Aplikasi ya, contoh bisnis proses aplikasi contohnya form registrasi mahasiswa baru misalkan. Nah, itu pakai post gitu ya. Login pakai post. Gitu ya. Meskipun pakai get bisa, tapi nggak aman kalau pakai get. Nanti kelihatan passwordnya. Gitu kan. Ya kan kalau bikin password pakai get kelihatan nanti. Gitu ya. Oke. Pak, makasih ya, Pak. Ya, silakan. Ahmad Fajar, silakan. Ya Pak, saya Ahmad Fajar dari TE05 Pak. Mau nanya Pak, itu tadi Bapak pas buat variabel itu pakai underscore ya Pak ya? Ya. Nah, perbedaannya antara nggak pakai sama pakai itu apa sih Pak? Jadi kan saya buat ya, jadi ada nggak pakai underscore gitu Pak, langsung variabelnya. Boleh aja. Bahkan pakai underscore ya, itu bedanya apa Pak kalau nggak pakai gitu? Nggak ada bedanya, itu style aja, style seseorang. Style saya pakai underscore. Karena biasanya pakai underscore, kenapa? Karena datanya ini bersumber dari request form. Misalkan saya pakai dolar nama, bisa juga saya bisa aja pakai dolar misalkan apa nih sini, misalkan alamat bisa aja gitu ya. Terserah kita, nggak ada bedanya, boleh. Itu style aja, style yang programmernya gitu ya. Oh iya, lebih baiknya yang mana Pak? Kalau saya untuk menandakan bahwa data ini bersumber dari bisnis proses form, berarti saya pakai underscore. Kalau tidak, saya nggak pakai underscore. Contohnya misalkan status nih, saya nggak pakai underscore karena untuk mengetahui misalkan berdasarkan umur nih. Kalau umurnya kelihatan ya di screen ya, kelihatan nggak di screen? Kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, kalau umurnya misalkan lebih besar dari sama dengan 17 tahun, maka kita anggap dia dewasa. Ya, kalau tidak misalkan anak-anak misalkan. Itu ya, misalkan gitu. Ya. Nah, ini status nih, saya nggak pakai underscore. Style saya nggak pakai underscore. Karena dia bukan dari data dari form. Ini kan datanya dari form semua nih. Iya. Angkep gitu ya. Kalau bukan dari form biasanya saya nggak pakai underscore. Gitu ya. Dan saya cetak sini echo PR status umur usia misalkan kayak dolar underscore status. Itu aja bedanya. Kalau mau pakai nggak pakai underscore juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi stylingnya aja stylling saya gitu ya. Iya Mas ya. Boleh dicontek, boleh tidak, silakan gitu ya. Nah, ini contohnya saya tangkap tadi ya. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, nah ini usianya anak-anak gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan, raise hand silakan. Oke, Fadul Rahman silakan. Pak, izin bertanya Pak, itu kan Bapak buat formnya itu di file PHP ya Pak? Kalau buat file di file HTML bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kalau sorry, pertanyaannya kalau file ini HTML bisa, ini file ini HTML bisa. Oh iya, maksudnya di sini aja. Pak, iya. Ya, oke, kalau ini bisa. Ya. Karena dia diprosesnya di file PHP. Oh, yes. Ya, tapi kalau nih saya ingin prosesnya di file ini sendiri, misalkan actionnya tetap ke file yang sama nih. Ini kan namanya form 1. Nah, ini harus PHP. Form 1 ya. Nah, gitu. Nah, berarti ini kan kalau disubmit ke file yang sama kan? Iya, Pak. Ke file yang sama. Kalau file yang sama misalkan buat mengirit aja di sini, mau dicetak di bawahnya gitu ya, misalkan Ahmad Budiman
18. Nah, ini harus PHP nih. Jadi nggak muncul apa-apa nih. Nah, ini kita pindahin nih codingannya yang ada di proses ini. Saya copy aja. Saya pindahin ke form di bawah. Boleh aja kan di bawah sini kan? Di bawah sini boleh aja kan? Nah, karena filenya sama, gitu kan? Yeah. Nah ini, gitu ya. Load aja. Nah sudah muncul kan? Belum sini. Ahmad Budiman. Tadi metodenya post atau get? Post ya. Plus daftar. Nah ini munculkan di sini, ya. Gitu ya. Nah, 18 anak-anak ya. Coba kita lihat logiknya. Umur di atas 17. Oke. Kita cek. Oh, umurnya pakai underscore kan? Salah kan? Nah, dewasa ya. Boleh. Jadi boleh aja kalau HTML. Iya, tapi Pak. dia diprosesnya di file PHP. Oh iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, Andre silakan lagi, makanya silakan. Pak. Kalau yang sering digunakan, Pak, itu pakai 2 file apa satu aja, Pak? Kayak tadi tuh. Tergantung yang sering digunakan, Pak. Ya, tergantung bisnis prosesnya, tergantung. Ya, kalau misal kalau nanti di di framework ya, biasanya itu ada 2 file kan. Ada view buat tampilan form, nanti ada controller buat menangkapnya. Gitu ya. Biasanya 2 ya. Ya, tapi kalau mau sederhana cukup ingin bikin aplikasi sederhana form pendaftaran ya 1 aja juga cukup. Berarti lebih bagus pakai 2 file ya, Pak, daripada 1. Ya, tergantung kebutuhan nih. Menurut saya sih nggak ada bagus dan tidak bagusnya, gitu ya. Yang penting berfungsi, gitu ya. Yang penting berfungsi. Kalau 2 file nggak berfungsi ya sama aja, gitu ya. Iya, Pak. 1 file berfungsi lebih baik dibanding 2 file. Dan tergantung bisnis prosesnya, gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, nanti kalian nanti kalau sudah ditangkap formnya, ya sudah ditangkap formnya langsung diapakan nanti bisa dilakukan proses nanti kan. Kita lakukan proses, gitu ya. Nah, nanti contohnya dengan validasi juga bisa nih buat form validasi. Ya, nanti ada required nanti ya contoh form validasi ya, seperti ini nih. Nah, tapi sekarang HTML sudah bisa form validasi ya, nggak perlu pakai PHP lagi ya. Udah cukup dengan HTML, udah cukup. Ketika aja required nanti ya kan harus diisi tuh ya. Nah, nanti seperti ini. Ini kalau dia tidak kosong, misalkan kosong misalkan, ya ada if di sini. Nah kalau kosong nanti dia dilakukan proses misalkan. Ya. Nah ini contoh form, jadi if-nya banyak nih. Ya. Nah, jadi kapan menggunakan metode get? Kapan kita menggunakan metode get? Silakan, ada yang ingin tanya, kapan kita menggunakan get? Ya, langsung aja kita bahas ya. Get kapan digunakan? Buat pencarian data. Jadi kalau tujuannya mencari data, pakai get. Ya, dia apa cirinya dia data yang dikirim akan ditampilkan di gimana tadi? Ditampilkan di URL. Jadi kelihatan tuh variable name-nya apa, yang dikirim datanya apa. Ya, tampilkan URL. Nah, nanti dia metodenya request ditangkap dengan metode _get di sisi server. Ya, dengan _get berarti ya nama variabelnya. Ya. Nah, kalau dari segi database dia tujuannya nanti kalau database itu tidak mengubah data. Tujuannya hanya mencari data, tidak mengubah data. Nanti query-nya itu kalau belajar query nanti select, mencari data, select bintang from, udah belajar select belum tuh ya database ya. Oke. Nah itu get. Nah kalau post, buat apa? Input data bisnis proses aplikasi. Contohnya apa sih? Contohnya bisnis ya login. Itu login tuh bisnis proses, login. Ya misalkan apa tadi registrasi form itu bisnis proses pendaftaran misalkan,
dan lain-lain misalkan ya, atau form pesan misalkan, request pesanan, nah itu bisnis proses gitu ya. Nah, ini data yang dikirim akan di hidden atau tidak ditampilkan, ya ditampilkan di URL, gitu ya, tidak ditampilkan di URL ya. Nah, requestnya ada apa tadi metodenya? Requestnya gunakan dengan metode $_push atau request gitu ya, atau request. Nah di atas juga bisa tuh ya, atau request, atau request gitu ya. Nah nanti dia akan apa tadi di bawahnya berikutnya database-nya. Dari segi database nanti ya, digunakan untuk apa? Untuk mengubah data. Ya, nanti query-nya bisa insert, masukin data, ya, update, ubah data, atau hapus, delete. Dari segi SQL nanti itu. Nah itu bedanya get dan push. Ya bedanya get dan push ini, ya. Nah, nanti untuk apa namanya nanti ada proses lagi ya di situ ya, di sisinya nanti tergantung bisnis prosesnya ya. Contohnya secara gamblangnya garis besarnya ini ya, bedanya get dan push gitu ya. Nah ini berarti metodenya apa di sini jawabannya nih? Ya metodenya apa? Get berarti echo $_get apa sini name fname, jadi fname gitu ya. Nah itu metode get dan push. Nanti kalian akan lakukan nih praktikumnya nanti ini ya, praktikumnya nih di sini ini ya. Ini praktikumnya, ini praktikumnya di sini. Nah ini bisa pakai push nih ya, nggak kelihatan kan? Nah ini praktikumnya nanti kalian bikin form, coba pakai get nih bikin form ini. Nah, formnya nih bikinnya pakai Bootstrap Form Builder ya, bikin nama lengkap, mata kuliah, nah gitu ya. Nah, coba dirapikan aja pakai CSS-nya apa nih? Pakai apa nih? Bootstrap-nya ya. Pakai Bootstrap apa nih? Ya. Ya nanti dirapikan, nah ini nama dan khususnya. Kemudian nanti di codingannya nanti dicoba dites. Nah ini cara praktikum pertamanya, nanti praktikum keduanya ini ya, ini pakai post sekarang, beda lagi formnya belajar online. Nah, ya. Oke. Nah, lanjutnya logika if gitu ya. Oke, saya masuk ke sedikit ya, langsung saya bahas aja ke logika if ya. Ya, jadi masuk ke control structure ya. Saya sampai if aja dulu ya, nanti bisa minggu depan saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, di PHP control structure nanti setelah ditangkap formnya, kita bisa melakukan apa aja sih ya. Nanti ada if, ada looping, nanti while, ada do for, ya, for each, ada juga case, ya, nanti ada break dan continue. Ya. Oke, di sini contohnya if ya. If itu nanti kondisinya nanti biasanya nanti seperti ini, if kondisi ya. Boolean nilainya true atau false, dievaluasi. Contohnya tadi umurnya lebih besar dari 17 apa tidak? Dia 17 ya, maka dia pakai ternary cukup itu ya. Nah, kita nyatakan dewasa, kalau tidak anak-anak misalnya. Dengan ternary sudah cukup ya. Nah, tapi bisa juga seperti ini, if condition, block statement ya. Nah, contohnya ini ada juga beberapa fungsi yang bisa kalian pakai nanti, misalkan if tidak empty, ya ini kalau tidak kosong nih variabelnya bisa dicek nanti ya. Kalau tidak kosong dicetak namanya ya. Nah, ini juga contohnya misalkan nah ini kalau push misalkan namanya nomornya enggak sama enggak misalkan ya, ini compare aja sama dengan nih. Ya, jadi ada input number misalkan, dengan inputnya sama enggak? Kalau sama berarti selamat misalkan. Ya, login ya. Bisa juga menulisnya satu ke bawah nih. Karena tidak ada kurung awalnya, tidak perlu langsung ke kanan boleh gitu ya. Nah, ini kalau if bercabang seperti ini ya, if condition ada else-nya biasanya. Nah, di sini jika nilainya 55 kita nyatakan lulus, jika tidak lulus misalkan. Nah, ini bisa seperti ini ya. If else if ya. Nah, ini contoh lagi ya. If else gitu ya. Nah, jadi juga ada if bercabang nih ya, if bercabang. Dan nanti if-nya banyak gitu ya. Nah, kalau contohnya nilainya kurang dari 35, grade-nya E. Jika 3 ada else if lagi, pencabangan lagi di sini, ada evaluasi lagi.
kurang dari 55 grade D dan seterusnya. Jika tidak memenuhi semuanya, ke blok else di sini, else misalnya kira-kira gitu. Ini penggunaan else if gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu nih ya. Nanti di latihannya tuh ada conditional as if tuh di praktikumnya ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ya, Sukma Hidayatullah, silakan. Bapak izin bertanya, kalau yang logika if else ini kan termasuk logika penyerangan ya. Saya pernah lihat, pernah belajar juga itu try catch Pak. Itu bedanya try catch sama if else itu apa ya? Kalau try catch itu menangkap kesalahan, error. Kalau ada error di try catch ya, gitu. Beda. Nanti kalau try catch itu nanti di konsepnya object oriented nanti, gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan ditangkap, kesalahannya diarahkan kemana? Itu try catch, gitu ya. Enggak Kak, maksudnya kan kalau pakai if else kan itu bisa juga. Jadi kapan pakai try catch, kapan if else errornya gitu. Atau harus enggak, kalau sekedar logik biasa pakai if else aja. Kalau try catch misalkan mau melakukan penyimpanan ke database, kamu perlu koneksi ke database, tapi tidak bisa koneksi ke database. Nah, itu pakai try catch. Koneksi gagal. Gitu. Kalau sekedar form seperti ini nggak usah pakai try catch, gitu kan? Ya, kalau transcat itu ada bisnis proses apa misalkan ada bisnis mengubah tipe data dari integer, dari string ke integer, ternyata yang diinput tuh benar-benar angka, itu pakai try catch, gitu ya. Nah, iya Pak. Ya kalau misalkan begitu mau nyimpan, baru try catch itu, mau ke koneksi ke database-nya gagal, nah, pakai try catch gitu ya. Atau nanti pada transaction tuh istilahnya nanti ya, nah itu baru pakai try catch gitu ya. Gitu. Kalau sekedar logik sederhana seperti ini nggak usah pakai mahal-mahal, nggak usah pakai canggih-canggih, pakai if aja dah. Iya Pak. Oke, lanjut ke Ahmad Fajar dulu, silakan. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Tadi Bapak bilang kalau misalnya PHP-nya berantakan itu dirapikan dengan CSS apa ya? Nah itu kita masukin CSS-nya itu bisa di luar file nggak Pak? Apa harus dalam PHP-nya juga? Bisa di luar file. Ya, bisa di luar file. Kayak pembelajaran HTML kemarin aja, gitu kan? Ini kan di luar file nih. Yang saya buat kan di luar file nih. Yang ini, ya. Ini kan di luar kan? Filenya di luar kan? Bahkan bukan di komputer saya, di internet nih filenya ini. Ya, filenya di internet kan? Nah, nanti ini harusnya download kayak admin LTE, taruh di sini. Jadi filenya boleh di luar. Ya, bahkan PHP bisa juga di luar. Nanti dipanggil, tapi belum sampai sana kalian. Nanti belajar fungsi dulu. Kelas dulu fungsi. Nanti bisa juga filenya di luar. Tapi dipanggil nanti. Gitu. Ya. Seperti JavaScript dipanggil, di-include ya, nanti di logic di situ. Bisa juga, gitu ya. Tapi kalau sekedar menangkap data ya di situ aja langsung. Kalau ada fungsi-fungsi ya bisa dipisahin nih fungsi-fungsi nanti dalam satu file PHP khusus. Nanti kalau dibutuhkan kita panggil, gitu ya. Jadi PHP juga bisa di luar file, nggak hanya ini, tapi buat fungsi-fungsi misalkan kelas atau apa nanti belum belajar sampai sana, ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Muhammad Al-Fajri, silakan. Izin bertanya Pak, kan saya tadi bikin variabel nih Pak, isinya ada integer, misalkan 011, 221101. Nah pas saya cetak keluarnya nggak itu Pak, kenapa ya Pak? Keluarnya angka lain gitu, 657. Berarti name-nya salah. Kalau di PHP itu case sensitif, saya lupa ngasih tahu. Ngisi form kan, misalnya ngisi form ini kan, nah ini name-nya nih, yang di name-nya nih, name-nya. Mungkin typo, huruf besar huruf kecilnya. Jadi ketika ditangkap, ini adalah nama name yang ada di form. Umur, nama ini name yang ada di form, ingetin ya, yang ada di form. Gitu ya. Kalau ditangkap, nah kita tes nih ya, saya input, misalkan tadi umur ya, asumsinya suatu apa tadi ya, misal umur sini misalkan gini itu kan, ya misalkan. Nah ini kalau ditangkap, dicetak kan 0, 1 dan seterusnya. Gitu ya. Name-nya apa? Gitu ya. Name-nya itu ada di mana? Coba klik kanan aja di view page source.
Nah, name itu yang ada di sini, name-nya, name. Barangkali kamu typo, ya, typo huruf besar huruf kecil ada spasinya tuh bakal salah. Dan makanya name itu nggak boleh pakai spasi. Dan jangan typo. Nah, artinya kalau di sini umur, maka di sini pun huruf kecil umur, maka di sininya pun harus umur huruf kecil di sini, gitu ya. Kurang teliti aja mungkin, ya. Coba dicek lagi, ya Pak Jek, ya. Terima kasih Pak. Ya. Memang butuh ketelitian ya. Kadang-kadang seharian tuh nyari error padahal skalanya salah karena titik karena spasi ya. Bisa tuh nanti pusing sendiri, tapi begitu dicek lagi kalau udah ada pengalaman udah tahu salahnya di sini. Ya. Oke, siapa nih, Muhammad siapa, silakan. Maaf Pak, itu kalau misalnya kita mau nangkap data dari checkbox modelnya gimana ya Pak? Checkbox, oke. Saya coba bikin checkbox ya. Misalkan yang tadi nih ya. Tadi kan radio button ya. Nah, checkbox. Kalau checkbox berarti apa? Berarti boleh pilih lebih dari satu, benar ya? Iya Pak. Nah, kalau gender kan harus pilih satu. Nah, kalau berarti name-nya harus beda, name-nya. Ya, atau bentuk array bisa juga ya. Checkbox mana? Ini ya, checkbox. Misalkan apa nih? Hobi ya. Hobi. Ya, hobi di sini name-nya misalkan hobi. Ya. Nah, di sini name-nya nanti harus beda nih. Hobi ya. Hobis. Misalkan hobinya mancing misalkan. Game. Sepak bola. Misalkan ini sama persis namanya mancing. In game misalkan. Sepak bola. Ya. Oke, nanti di view pesos. Nah, di sini codingannya nih saya kopas aja ya di sini. Nah, name-nya tuh hobi ya. Name-nya hobi-hobi tuh ya. Nah, di sini ya. Oke, copy, kita tambahin ya di form kita. Ini, ya, benar kan nih? Harus pasangannya pas nih nanti kalau div ini, oke, pas kayaknya ya. Kita cek dulu. Yang tadi. Oh, sini ada di sini nih. Oh, labelnya belum ke copy. Labelnya belum ke copy. Atau kelewatan ya. Nah, ini nih hobi nih. Ini mancing ya. Sebentar, ini tulisannya di mana? Kenapa nggak kelihatan ya? Oke, nggak apa-apa di sini ya. Hobi ini udah copy. Hobi. Oh, ini nih label ini nggak ke copy. Kurang kan? Ctrl C. Oke. Sini ya, di sini copy. Di sini tutupnya mana nih? Di sini tutupnya, di sini tutup satu lagi kurang. Oke, save. Saya tes lagi. Nah, gitu hobi ya. Oke. Nah, kalau ini checkbox kan dicek. Nah, gimana cara nangkapnya? Nah, daftar gitu ya. Hobinya apa tadi ya? Kalau dicek beberapa ini. Oke, ini langsung ke sini biasanya seperti ini ya. Array ya, atau namanya satu-satu boleh, hobi 1, hobi 2, hobi 3 gitu ya. Itu jadi array ya. Tadi apa tadi? Dia namanya hobi tadi ya. Formnya namanya hobi. Name-nya hobi ya. Nah, yang simple ya ini hobi 1, hobi 2, hobi 3. Yang seperti penangkapnya satu-satu. Ya, misalkan hobi 1, hobi 2, hobi 3. Karena memang boleh milih di situ kan.
gitu ya. Nah, di sini nangkapnya seperti itu. Ya. Berarti sini dolar hobi 1, dolar underscore post hobi 1. Ya gitu. Dan seterusnya ya. Tinggal dicetak aja di sini. Ya. Cara pertama kayak seperti ini. Nah, hobi 1, hobi 2, hobi 3 gitu ya. Ini hobi 1, 2, hobi 3 gitu ya. Tinggal dicetak aja hobi-hobinya di sini. Eho dolar hobi 1. Dolar hobi 2. Dolar hobi 3. BR. BR-nya lupa. Ya. Nah, coba cek sini. Persen. Kita pilihkan. Ahmad Budiman. Umurnya 18. Nah, mancing, main game, ya, hobinya. Gitu. Ya. Nah, Pak, gimana tapi nanti kalau panjang ke kanan banyak gimana tuh ya? Bisa juga array. Ya, saya juga lupa nih ya. Kita coba searching ya. PHP form checkbox as array. As atau array gitu aja. Bisa juga dalam array. Cara nangkapnya, name-nya nggak diubah, sama name-nya hobi semua. Ya. Itu hobi semua, nanti nangkapnya nanti pakai array. Sini, ya. Nah, pakai array seperti ini, dolar post gitu. Ya, nanti tinggal di checklist aja array di sini. Nah, tapi nandain array pakai ini. Ya, kayak gini caranya. Di name-nya, ya. Ya, itu cara pertama ya, name-nya diubah-ubah, dibeda-bedakan. Ya. Bisa juga name-nya dijadikan array, cara jadikan array, namanya tetap hobi gitu ya. Nah, ini kayak gini. Jadi nggak hobi 1, hobi 2, tapi dijadikan array di sininya, ya. Nah, di sini, ya. Di name-nya nih pakai ini array. Nah, nangkapnya berarti nggak 3 kali kayak gini. Berarti hobis misalkan ya, hobis berarti dolar underscore hobi, gitu ya. Nah, tinggal di print R aja di sini nanti. Print R hobi titik dolar hobis. Nah, gitu. Ya, boleh satu name-nya beda-beda atau tadi tekniknya pakai kurung siku seperti ini ya. Kita coba ya. Saya nggak hafal tuh ya, saya lupa ya. Saya cari aja di internet tadi. Nggak perlu dihafal karena penting paham ya. Nah, jadi main game sama sepak bola misalkan. Daftar. Nah, ini baru array nih. Print R ya. Print R-nya langsung aja, nggak bisa pakai titik ya. Print R-nya mana? Print R-nya langsung bisa baca. Oh, bisa. Belok aja. Persen. Nah, itu kan satu main game, yang no main game, satu sepak bola. Gitu. Jadi bentuknya array. Jadi cara bentuknya array gimana? Yang sudah di formnya dikasih ini. Kurung siku. Atau tadi kalau mau beda-beda 1, 2, 3. Tangkapnya satu-satu. Nah, gitu. Siapa tadi? Baik Pak. Jadi karena dia ditangkap datanya sebagai array, kita bisa pakai fungsi-fungsi array yang kemarin kita pelajari di data tersebut, Pak. Ya, betul. Bisa dipakai. Ya, tinggal di looping aja, dimasukin ke sistem database. Oke. Terima kasih, Pak. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.